Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali mahasiswa Unmu Cirebon ya. Kali ini kita bertemu lagi di pertemuan ketujuh. Ketujuh. Kita akan membahas terkait cost of capital atau biaya penggunaan modal. Ya. Oke, tujuan dari perkuliahan ini adalah memahami dan mampu menghitung biaya modal secara individual ataupun nanti secara keseluruhan dari semua modal yang diperoleh. Kemudian dapat menjelaskan arti biaya modal, ya, fungsi biaya modal, kemudian dapat menghitung biaya modal secara individu ataupun secara keseluruhan seperti itu. Oke. Jadi teman-teman di sini kita mencoba menjadi sebuah manajer keuangan ya, sehingga POV kita kali ini adalah seorang manajer keuangan. Maka manajer keuangan berkepentingan untuk memenuhi dana yang dibutuhkan oleh perusahaan, di mana dana itu biasanya dibutuhkan untuk operasional, kegiatan investasi, kegiatan ekspansi, yang mana di semua perusahaan tidak selalu ada dananya. Kadang untuk ekspansi ataupun investasi, pengadaan misalnya mesin baru, ya teman-teman sebagai pengusaha bakso butuh alat penggiling bakso baru atau butuh alat pencacah daging baru, itu terkadang kita butuh dana dari eksternal, di mana dana internalnya berarti tidak mencukupi. Nah, disitulah manajer keuangan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Nah, oleh karena itu nanti kita akan masuk kepada konsep biaya modal. Nah, apa sih biaya modal? Gampangnya gini. Untuk mendapatkan tadi modal yang kurang tadi kan kita harus minjem dari luar nih, atau harus diinjak dari luar. Untuk mendapatkan uang dari luar itu kita harus ngeluarin effort berapa besar sih? Gitu. Nah, effort berapa besar ini bisa berupa barang, bisa berupa tenaga, bisa berupa waktu, bisa berupa uang, ataupun bisa berupa semuanya menjadi satu. Ya. Oleh karena itu, biaya modal adalah biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk mendapatkan dana, baik yang berasal dari hutang, menerbitkan hutang ya, seperti obligasi, atau menerbitkan saham preferen, atau menerbitkan saham biasa, maupun laba ditahan. Artinya laba ditahan itu teman-teman dari pengusaha, teman-teman setiap tahunnya kan ada laba bersih. Laba bersihnya itu misal setiap tahun adalah 10. Nah, dari 10 itu teman-teman cuma pakai 5 buat beli mobil sendiri misalnya, 5-nya disimpan. Nah, ini 5 ini adalah laba ditahan. Laba ditahan juga bisa sebagai sumber modal ya, seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan investasi ataupun kebutuhan ekspansi. Biasanya dua itu, kalau nggak investasi, pengadaan perangkat, mesin, kalau enggak ekspansi untuk misalnya untuk buka di daerah-daerah baru, buka gerai ataupun buka toko gitu ya, di daerah yang baru. Nah, penentuan besarnya biaya modal dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh modal yang diperlukan. Jadi, teman-teman sebagai manajer keuangan harus memiliki tolak ukur, mana sih modal yang harus kita ambil dari utang, saham, modal laba ditahan. Dari ketiga ini yang paling ideal yang mana buat perusahaan teman-teman. Sebab teman-teman sebagai manajer keuangan akan memberikan insight kepada direksi. Oh Pak, ternyata modalnya lebih baik dari sini karena biayanya lebih kecil. Seperti itu. Kemudian dari sisi investor, tinggi rendahnya required rate of return atau dari saya misalnya adalah investor, ingin memberikan modal ke teman-teman, maka tingkat tinggi rendahnya teman-teman janjiin saya cuannya, itu merupakan tingkat keuntungan bagi saya. Ya, misalnya teman-teman janjiin, Pak Bilal, saya butuh dana nih 100 juta, nanti saya kasih
bagi hasil ataupun dari 100 juta itu saya kasih nanti 110 juta, berarti kan dapat bagi hasil 10% tuh. Nah, 10% itu di sisi saya adalah keuntungan, tapi di sisi teman-teman 10% itu adalah biaya modal. Itu belum nanti dikurangi pajak dan lain-lain. Karena nanti di rumusnya kita akan memasukkan nilai pajak sebagai pengurang biaya modalnya, seperti itu. Nah, biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya modal masing-masing sumber dana. Ini berarti biaya modal secara keseluruhan ya. Nanti dihitung satu-satu dulu. Nah, tadi hitung satu-satu, nanti ditimbang rata-rata. Nanti namanya metodenya weighted average cost of capital (WACC). Itu bahasa gampangnya untuk mudah dipahami adalah kita punya modal dari utang, dari saham, dari ini, dari laba ditahan, itu dihitung biayanya berapa, terus di rata-rata berapa. Itu namanya WACC metodenya. Oke, saya lanjut. Kita akan masuk ke materinya ya. Ini biaya modal individual, utang jangka panjang. Utang jangka panjang terdiri dari utang bank, obligasi, dan hipotek. Nah, biaya modal dari penggunaan utang jangka panjang dihitung dengan cara. Nah, berarti ini kita masuk nih ketika teman-teman hutang ataupun memenuhi modalnya pakai hutang ke bank. Kalau enggak, menerbitkan surat hutang atau obligasi. Nah, cara teman-teman ngitung biayanya adalah sebagai berikut. Ya, saya coba. Nah, adalah sebagai berikut. Ini rumusnya ini, teman-teman. Nah, teman-teman cara ngitung biayanya adalah pakai rumus ini. Nah, KT ini berarti biaya hutang sesudah pajak, ya. Biaya modal sudah pajak. Ya. Nah, KB ini adalah biaya hutang sebelum pajak. Dikali, ini dikali ya, kalau kayak ini berarti dikali tandanya. Dikali 1 dikurangi T. T ini tingkat pajak. Biasanya di negara Indonesia itu 20-25%. Ya, berarti nanti kita kan akan mencari apanya dulu, teman-teman. Kita akan mencari KB-nya dulu kan. KB-nya dulu di sini. Ini gimana carinya? Nah, langsung kita cari ya, kita langsung ke study case di soal ini. Ya, PT X mengajukan pinjaman ke Bank ABC. Oke, teman-teman ngajuin pinjaman ke Bank ABC dengan tingkat bunga per tahun 10%. 10% ini ya, ini adalah KB. 10% ini adalah KB, 40% ini adalah T pajak. Tinggal kita masukkan kan ke rumus ini. Maka 0,1 KB dikali 1 dikurangi 0,4, maka sama dengan seperti ini, 0,1 dikali 0,6, maka hasilnya 0,06 atau sama dengan 6%. Oke, jadi ketika teman-teman minjem 10%, bunganya kemudian pajaknya 40%, maka teman-teman biaya modalnya adalah 6%. Artinya gini, untuk teman-teman dapat uang di bank ABC, teman-teman harus mengeluarkan 6% dari uang yang diterima. Misalnya teman-teman minjem 100, maka teman-teman harus ngeluarin 6. Tahu ya? Maka
Semakin besar yang teman-teman keluarin, berarti semakin besar biaya modalnya. Lanjut, ini adalah obligasi. Ya. Ini adalah obligasi. Biaya penggunaan utang jangka panjang biasanya berasal dari tadi ya, utang bank dan obligasi. Nah, itu dua hal yang sama-sama utang, tapi cara menghitungnya berbeda. Ini adalah biaya utang obligasi. Yang perlu kita ketahui, ini adalah bunga ya, atau nilai kupon atau diskonto. Ini adalah bunga lah. Biasanya persentase bentuknya. Kemudian ini harga nominal obligasi akhir umur. Jadi di akhir misalnya teman-teman nerbitin surat obligasi 100 juta, temponya 5 tahun. Jadi teman-teman akan balikin 100 juta itu dalam tempo 5 tahun. Nah, di tahun kelima, harga per lembar obligasinya itu berapa sih? Nah, ini namanya N. Kemudian nilai bersih penjualan obligasi. Nanti obligasi itu kan dijual. Nanti diterimanya yang benar-benar bersih, diterima sama si perusahaan itu berapa? Gitu. N ini jumlah tahunnya untuk umur obligasi. Ini 2 ya 2. Langsung kita ke studi kasus ya. Oke. Contoh, PT X mengeluarkan obligasi dengan nominal per lembar 25.000. Nah, teman-teman butuh duit nih untuk pengadaan mesin penggilingan bakso. Oke, saya menerbitkan obligasi sebesar satu lembarnya 25.000. Umurnya 10 tahun. Ya kan? Jadi utang itu selama 10 tahun temponya. Hasil penjualannya atau yang diterima adalah 24-25. Jadi dari 25.000 teman-teman cuma terima bersih 24.250. Nah, ini bunga per tahunnya 4%. Tingkat pajak 30%. Ini dihitungnya terakhir. Ini terakhir ya. Rumusnya nanti sama kayak yang hutang kayak di bank. Ini nanti hitungnya terakhir. Ini adalah T ya. T ya. Ini adalah I ya. Ini adalah NB. Ini adalah N. Nah, tinggal masukin aja kan ke rumusnya. Pertama kita hitung dulu nih bunga per tahunnya berapa. Ternyata bunga per tahunnya dari satu obligasi itu Rp1.000. Ya. Kemudian masuklah ke sini 1.000-nya turun. Set. Ya, bunganya. Terus 25.000 dikali 2, ini berarti N dikurangi NB dibagi 10. 10 dari mana? 10 dari ini ya, tahun ya, 10 tahun. Ini kebalikannya 24 ditambah 25. Jadi nanti ketemu 0,4 berapa tuh? 0,42 atau 0,043 atau 4,37%. Ini belum selesai di sini teman-teman. Ada harus biaya pajak yang ada pajak yang harus kita hitungnya. Harus kita hitungkan. Di mana pajaknya 30%, maka masuk ke sini. Rumusnya tadi yang KD sama dengan KB, ya kan berarti KB ya kan dikali 1 min T. Nah, ini rumusnya tuh ini. Sama aja bisa. Nah, jadi biaya modalnya setelah dikurangi pajak itu 3%. Jadi teman-teman butuh 250 juta harus ngeluarin 3%. Tuh. Oke, berarti teman-teman kan tadi udah bisa membandingkan ya antara hutang ke bank sama hutang obligasi, ternyata biayanya lebih tinggi hutang ke bank daripada obligasi. Kita lanjut teman-teman. Ini saham preferen. Nah, saham preferen ini sahamnya biasanya gini. Saya mau invest di kamu sebagai pemegang saham, tapi saya minta dividennya per tahun sekian. Nah, itu namanya saham preferen. Kalau saham biasa, ya udah nanam saham, keuntungannya ataupun cuannya
ya terserah perusahaan performanya seperti apa. Tapi kalau saham preferen itu request dulu. Ya, secara agar mudah dipahami sih bahasanya begitulah ya. Nah, ini cara menghitungnya seperti ini. DP per PN, DP itu dividen saham per preferen. Nah, ini nanti berapa rupiah dibagi PN. PN itu harga saham preferen saat penjualan dikurangi biaya penerbitan. Langsung aja kita study case. Oke, di sini ada biaya modal individual per saham preferen. Ya, PTX menjual saham preferen 15.000. Jadi teman-teman nerbitin sahamnya 15.000 nih teman-teman. Ya, harga jual sahamnya 18.900. Lakunya 18,9. Nah, dividennya teman-teman sudah janjikan per tahun itu 1.500. Nah, biayanya untuk teman-teman ngeluarin satu lembar itu adalah 150 perak. Maka teman-teman di sini kan tadi dividen ya, dividennya berapa? Oke, 1.500. Nah, di sini baru ketemu PN-nya ya. Harga penjualan dikurangi biayanya 18.900 dikurangi 150. Nah, ketemulah 8%. Nah, kita masuk ke biaya modal saham biasa atau dividen lah ya biasanya. Biaya modal saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa untuk investasi. Biaya modal saham biasa dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham baru. Saham perusahaan perusahaan dapat membagikan laba setelah perusahaan memperoleh laba ya. Ini adalah rumus untuk menghitung biaya modal saham biasa. Langsung aja ke contoh soal. Jika dividen teman-teman mau bagiin dividen nih ya. Teman-teman berharap tahun ini labanya naik 10%. Sedangkan dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama adalah 160. Dan harga pasar saham sekarang adalah 2160. Nah, perusahaan teman-teman dihargai oleh market 2160. Maka rumusnya adalah ini ya. Dividen yang diharapkan dibagi PO. PO itu adalah harga pasar sekarang. Harga saham teman-teman di pasar itu berapa sih? Ditambah pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhan teman-teman itu berharap 10%. Maka dari saham yang masuk ke teman-teman uangnya itu teman-teman harus mengeluarkan biaya sebesar 17,4%. Ini laba ditahan ya. Tadi sudah saya jelaskan laba ditahan itu seperti apa. Oke, kita masuk ke study case. Ya, suatu perusahaan mendapatkan keuntungan 4.000 per lembar saham dan dibayar sebagai dividen sebesar 2.000. Harga per lembar saham adalah 40.000. Tingkat pertumbuhan dividen 5%. Perusahaan akan mengeluarkan saham baru dengan biaya emisi 10%. Jadi intinya gini teman-teman. Jadi teman-teman itu sahamnya per lembar itu menghasilkan keuntungan 4.000. Nah, ini namanya EPS, IPS ya. IEPS. EPS 4.000. Nah, dividennya 2.000. Oke. Harga per lembarnya 40.000. Kita harus paham ya, teman-teman, harga per lembarnya 40.000. Dari 40.000 itu ya misalnya terdiri dari 1 juta lembar, dari 1 juta lembar itu per lembarnya menghasilkan keuntungan 4.000. Tapi 4.000 ini kan belum uang yang diterima oleh investor kan. Ternyata dari 4.000 ini cuma dibagiin ke investor 2.000. 2.000 itu adalah dividen. Ya, pertumbuhan dividen yang diharapkan adalah 5% per tahun. Nah, si emiten ini butuh duit tambahan, menerbitkan saham baru lagi. Ini beli dong, saya udah nerbitin saham baru lagi nih. Nah, untuk menerbitkan saham baru lagi, teman-teman harus mengeluarkan biaya 10%. Nah, maka untuk menghitung emisi ataupun modal atas penerbitan saham baru adalah sebagai berikut. Ya, 2.000 ini tadi apa teman-teman? Dividen. Ya.
dividen. 42.000 ini apa? Harga sahamnya teman-teman. Dikali 1 dikurangi 10. 10 ini apa? Biaya emisi. Ditambah 0,5. 0,05 ini harapan pertumbuhan dividen per tahunnya. Maka dari itu biaya emisinya menerbitkan saham baru itu teman-teman harus membayar 10,5%. Nah, biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya modal atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Jadi seluruh tadi ya, saham biasa, saham preferen, saham baru, obligasi, utang bank itu dijumlah di rata-rata. Total berapa sih perusahaan teman-teman biaya modalnya gitu. Nah, biaya modal keseluruhan tuh ya kayak gini sebenarnya. Ini hutang bank misal, ini hutang saham, ini hutang saham baru misal, tambah aja. Nah, tapi tidak segampang itu, teman-teman harus buat tabel dulu ya. Harus buat tabel dulu teman-teman, seperti ini. Hutang modalnya 35, biaya modalnya 7%, ya kan? Ini proporsi modal, jadi ini jumlah dulu teman-teman, dijumlah dulu 5 tambah 5 tambah 10 berarti ini kosong ya, kosong 4, 5, 100, ini 100 misalnya. Ya, ini 100. Nah, 35 itu berapa persennya dari total? Yaitu 35%. 15 berapa persennya? 15%. 50 berapa persennya? 50%. Jadi dari sini teman-teman tahu nih, hutang itu 35% dari modal, saham preferen 15% dari modal, saham biasa 50% dari modal. Nah, biayanya masing-masing adalah sebagai berikut. Ya, maka teman-teman akan memperoleh berikut ya. Ini 4,2% karena dikurangi pajak ya, yang ini ya. Yang ini. Maka ini nanti teman-teman dikali proporsi modal, dikali sini. Dikali ke sini. Nah, ketemulah ya. Ketemu nanti biayanya 10,3. Jadi dari teman-teman dapat uang 100 juta itu harus ngeluarin 10,3 juta. Maka besarnya biaya modal rata-rata adalah 10,32%. Itu cara menghitungnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai komposisi biaya modal adalah tadi, teman-teman ya, tingkat suku bunga. Karena tipe suku bunga ini berubah-ubah. Semakin tinggi, maka semakin tinggi juga biaya modalnya. Tarif pajak. Tarif pajak ini tadi ketinggian sebenarnya. Di realitanya paling 20-25%, bahkan ada yang 11%. Ini apa? Ini karena teman-teman ketika hutang di bank, ya, atau hutang selain saham, itu teman-teman boleh membiayakan. Ketika teman-teman bayar bunganya nih, itu teman-teman boleh membiayakan pajaknya. Jadi itu sebagai nilai pengurang dari biayanya. Nah, faktor yang dapat dikendalikan itu adalah teman-teman bisa mengendalikan ya struktur modalnya mau seperti apa. Apakah mau banyak hutang bank, ataukah mau banyak saham biasa atau mau banyak saham preferen, itu yang bisa teman-teman kendalikan. Kalau misalnya teman-teman lebih banyak saham biasa, maka teman-teman bisa mengendalikan kebijakan dividen. Dividennya tahun ini sedikit aja, biar nanti dananya buat investasi. Kemudian kebijakan investasi ini teman-teman sebagai manajer keuangan bisa memberikan insight. Pak, kayaknya kalau investasi ke sini kita butuh modal banyak dan balik modalnya nggak cepat. Pak, lebih baik kita investasi ke sini, modalnya kita cukup nih dan bagi hasilnya ataupun balik hasilnya cepat. Nah, itu yang bisa teman-teman kontrol. Yang nggak bisa teman-teman kontrol adalah tadi suku bunga dan tarif pajak. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan ya terkait materi ini. Untuk tugasnya saya tugaskan teman-teman untuk merangkum saja. Tulis tangan, foto ataupun scan, kirim ke Google Form. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.